Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 3. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan yang masing-masing. Halo anak-anak, tetap semangat ya. Di kegiatan olahraga hari ini, kita akan melanjutkan latihan pencak silat. Setelah bugar nanti, kamu akan melanjutkan kegiatan diskusi tentang berbagai pekerjaan. Sebelumnya, kamu telah mempelajari keterampilan dasar pukulan dalam pencak silat. Sekarang, kamu akan mempelajari lebih lanjut tentang gerakan tangkisan. Amati gambar dan penjelasan berikut. Tangkisan dalam pencak silat. 1. Tangkisan dalam. Tangkisan dari luar ke dalam sejajar dengan bahu. Selanjutnya, tangkisan dalam pencak silat ke 2. Tangkisan luar. Tangkisan dari dalam keluar sejajar dengan bahu. 3. Tangkisan atas. Tangkisan dari bawah ke atas untuk melindungi kepala dari serangan. 4. Tangkisan bawah. Tangkisan dari atas ke bawah. Sekarang kamu akan mempraktikkan keterampilan dasar tangkisan tersebut dengan dipandu oleh bapak atau ibu gurumu. Perhatikan peragaan yang dilakukan oleh guru dan ikuti aba-aba yang diberikan. Seorang pesilat membutuhkan kerja keras dan kesabaran dalam melatih setiap gerakan. Kamu pasti bisa melakukannya apabila terus berlatih. Aku ingin mengetahui pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam sehingga kita bisa menikmatinya. Termasuk kelompok profesi apakah pekerjaan mereka? Mari kita pelajari bersama. Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja pembuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah seiring perkembangan zaman. Saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk, kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Nah anak-anak, berdasarkan tes bacaan di atas, ceritakan kembali proses pembuatan pensil. Kemudian sumber daya apa yang digunakan untuk pembuatan pensil. Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain petani, peternak, nelayan, dan perajin. Selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan seperti dokter, polisi, guru, dan pemangkas rambut atau tukang cukur. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak di antaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Sekarang
Tugas untuk anak-anak, tuliskan jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Tuliskan jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Contohnya ini tukang kayu, barang yang dihasilkan meja, kursi, dan perabot rumah lainnya. Bahan alat, benda yang digunakan adalah kayu. Jenis sumber daya alam yang digunakan yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, pemerah susu. Yang dihasilkan apa? Susu. Bahan asalnya apa? Hewan. Ini sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ketiga, penambang. Yang dihasilkan batu bara. Bahan asal benda, tumbuhan. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Yang keempat adalah petani. Barang yang dihasilkan padi, sayur, dan buah. Bahan asalnya yaitu tumbuhan. Sumber daya alamnya yang dapat diperbarui. Yang kelima adalah nelayan. Barang yang dihasilkan ikan. Bahan asalnya yaitu hewan. Jenis sumber daya alam yang digunakan yaitu yang dapat diperbarui. Anak-anak bisa menambahkan sendiri ya jenis sumber daya alam apa yang dapat kamu manfaatkan dan juga bagaimana kamu menghemat barang-barangmu agar sumber daya alam dapat terjaga keberadaannya. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye, see you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man, my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.